Sampai akhirnya Sugianto mempertanyakan apakah dirinya pernah benar-benar dihormati. Ia juga mempertanyakan apakah ibu dari pemuda itu pernah menghargainya. Menurutnya, mengambil mobil tanpa izin bukanlah hal sepele. Tindakan itu bisa dianggap sebagai percobaan penguasaan kendaraan secara melawan aturan. Terlebih lagi, orang yang membawa mobil tersebut berisiko menghadapi masalah hukum karena diduga mengemudi secara berbahaya. Waktu 30 menit pun mulai dihitung. Setiap menit keterlambatan akan menjadi tanggung jawab mereka sendiri. Setelah menyampaikan semua yang perlu dikatakan, Sugianto tidak lagi memberi kesempatan untuk berdebat. Ia memberi isyarat agar Ibu Linda mengakhiri panggilan telepon. Dengan tangan gemetar, Ibu Linda menekan tombol tutup telepon. Saat mengangkat wajahnya, senyum paksa yang sebelumnya masih terlihat sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah kepanikan dan rasa kesal yang berusaha disembunyikannya. Ibu Linda tidak bisa menerima sikap Sugianto. Menurutnya, putranya sudah mengatakan akan mengembalikan mobil itu, sehingga tidak seharusnya masalah tersebut dibesar-besarkan. Namun Sugianto tetap tenang. Ia menjelaskan kepada polisi bahwa dirinya tidak sedang menakut-nakuti siapapun. Berdasarkan situasi yang ada, orang yang membawa mobil itu mungkin sedang mengemudi dalam kondisi yang tidak aman. Keselamatan kendaraan juga tidak dapat dijamin. Karena itu, ia meminta bantuan kepolisian untuk menemukan kendaraan tersebut dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum terjadi sesuatu yang lebih serius. Petugas Lee mengangguk. Ia segera meminta petugas muda di sampingnya menghubungi pusat komando untuk melacak pergerakan kendaraan. Setelah itu, petugas Lee meminta Sugianto mengantarnya ke kantor pengelola properti. Mereka perlu memeriksa rekaman kamera garasi serta kamera keluar masuk kompleks untuk memastikan kapan kendaraan tersebut pergi dan ke arah mana. Sugianto lalu membawa kedua petugas itu turun menuju kantor pengelola properti. Manajer yang sedang bertugas, Zhang Jie, ternyata sudah menerima pemberitahuan dari petugas keamanan bernama Pak Zhou. Ia bahkan telah menyiapkan rekaman yang dibutuhkan. Rekaman kamera menunjukkan bahwa pada pukul 4:18 menit sore, seorang pemuda berambut kuning yang mengenakan hoodie hitam keluar dari area lift blok B sambil memegang kunci mobil. Kunci tersebut adalah kunci cadangan yang biasa disimpan Sugianto di laci dekat pintu masuk rumah. Pemuda itu berjalan langsung menuju tempat parkir milik Sugianto, membuka mobil, lalu masuk ke dalamnya. Gerakannya terlihat sangat terbiasa dan lancar. Pada pukul 4:21 menit sore, kendaraan itu keluar dari garasi. Pak Zhou tidak menghentikannya, karena Bagas menunjukkan kartu izin tamu sementara. Melihat rekaman itu, Sugianto langsung memberitahu petugas Lee bahwa orang dalam video tersebut adalah Bagas. Petugas Lee meminta rekaman itu disalin sebagai bukti. Setelah itu, ia bertanya kepada Zhang Jie mengenai proses penerbitan kartu izin tamu. Setelah memeriksa data, Zhang Jie menjelaskan bahwa kartu izin bernomor TG0827 didaftarkan pada pukul 3:40 menit sore. Pemohonnya mengaku sebagai kerabat pemilik unit 114 di Blok B. Ia mengatakan bahwa pemilik rumah telah memberikan izin untuk membuat kartu tamu sementara agar lebih mudah keluar masuk kompleks. Karena pemohon tersebut mampu menyebutkan nama pemilik rumah, nomor unit, serta nomor kendaraan dengan benar, pihak pengelola akhirnya menerbitkan kartu tersebut sesuai prosedur. Petugas Lee kemudian bertanya, bagaimana Bagas bisa mengetahui semua informasi itu? Sugianto berpikir sejenak sebelum menjawab. Ia menjelaskan bahwa Ibu Linda bekerja sebagai pengurus rumah tangga di rumahnya. Wanita itu memiliki akses ke berbagai dokumen penting yang ada di rumah. Kontrak pembelian mobil, surat kendaraan, bahkan salinan kartu identitas Sugianto disimpan di laci ruang kerja yang tidak terkunci. Mendengar penjelasan tersebut, petugas Lee langsung mengernyit. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa Ibu Linda bukan hanya membiarkan putranya mengambil mobil, tetapi juga membantu menyediakan informasi pribadi yang diperlukan untuk mengurus kartu izin tamu. Menurut petugas Lee, kejadian itu jelas bukan tindakan spontan. Semuanya terlihat telah direncanakan sebelumnya. Sugianto mengangguk. Keyakinannya semakin kuat. Ia mulai menyadari bahwa Ibu Linda bukan sekadar lupa meminta izin. Sejak awal, wanita itu tampaknya memang berusaha menutupi tindakan Bagas. Petugas Lee segera memerintahkan Zhang Jie untuk menyimpan seluruh rekaman, pengawasan, dan data pengajuan kartu tamu sebagai barang bukti. Setelah itu, mereka kembali ke apartemen. Baru setelah petugas Lee menjelaskan semua temuan baru tersebut kepada Ibu Linda, wajah Ibu Linda benar-benar pucat. Ia masih berusaha membela diri. Menurut pengakuannya, ia hanya pernah menyebut bahwa Sugianto membeli mobil baru. Ia mengaku tidak pernah menunjukkan dokumen apapun kepada putranya, dan tidak tahu bagaimana Bagas bisa mengetahui informasi lainnya. Saat itu, Juwita tertawa dingin. Ia mengingatkan bahwa Ibu Linda sudah bekerja di rumah mereka selama hampir 2 tahun. Selama ini, ia selalu menganggap wanita itu jujur. Namun sekarang mereka mengetahui bahwa putra Ibu Linda bahkan hafal nomor identitas suaminya. Mendengar itu, Ibu Linda hanya menundukkan kepala tanpa berkata apa-apa lagi. Petugas Lee kembali meminta pusat komando melacak kendaraan tersebut. Kemudian, ia menatap Ibu Linda dengan nada yang jauh lebih tegas. Menurutnya, sikap Bagas merupakan masalah yang sangat serius. Mengambil kendaraan milik orang lain tanpa izin adalah pelanggaran berat. Jika nantinya terbukti bahwa ia mengemudi dalam kondisi yang tidak aman, maka persoalannya akan menjadi jauh lebih serius. Saat ini, harapan terbaik adalah agar Bagas tetap selamat dan kendaraan tersebut masih dalam kondisi baik. Teguran itu membuat Ibu Linda terdiam. Ia duduk lemas di kursi sambil terus bergumam. Dalam pikirannya, putranya hanya meminjam mobil sebentar. Ia tidak mengerti mengapa masalah itu bisa berkembang menjadi sebesar ini. Sementara itu, Juwita membawa Yaya masuk ke kamar karena tidak ingin anak tersebut melihat keributan yang terus berlangsung. Di ruang tamu, Sugianto berdiri sambil memandangi jam dinding. Setiap detik terasa sangat lambat.
Sekitar 20 menit kemudian, telepon petugas muda itu berdering. Ia menerima panggilan tersebut dan ekspresinya langsung berubah. Dengan suara pelan, ia menyampaikan laporan kepada petugas Lee. Setelah mendengarkan laporan itu, petugas Lee menoleh kepada Sugianto dengan wajah serius. Menurut informasi terbaru, kendaraan tersebut sempat tercatat parkir di depan Mesa KTV yang berada di distrik barat sekitar setengah jam sebelumnya. Namun ketika mobil patroli tiba di lokasi, kendaraan itu sudah tidak ada. Petugas KTV juga melaporkan bahwa sebelumnya ada sekelompok anak muda yang membuat keributan di luar menggunakan sebuah mobil hitam model baru. Mereka pergi sekitar 20 menit sebelumnya, dan arah tujuan mereka tidak diketahui. Mendengar laporan itu, dada Sugianto terasa sesak. Petugas Lee lalu menanyakan, apakah mobil tersebut memiliki aplikasi pelacak kendaraan. Sugianto segera mengeluarkan telepon genggamnya dan membuka aplikasi resmi mobil tersebut. Namun, hasil yang muncul membuat wajahnya membeku. Sinyal kendaraan telah hilang. Kemungkinan pelacak telah diblokir atau bahkan dilepas. Saat menyadari hal itu, suara Sugianto terdengar kering dan berat. Di sisi lain, Ibu Linda langsung menangis histeris. Ia berulang kali memanggil nama Bagas dan memohon agar tidak terjadi sesuatu yang buruk. 2 jam berikutnya terasa seperti siksaan yang sangat panjang. Polisi meningkatkan pencarian dengan memanfaatkan jaringan kamera, lalu lintas untuk memperkirakan arah kendaraan. Ibu Linda terus berjalan mondar-mandir sambil mencoba menghubungi putranya. Namun telepon Bagas selalu tidak aktif. Sementara itu, Sugianto dan Juwita duduk diam di sofa tanpa banyak bicara. Yaya sudah tertidur di kamar. Ruangan itu hanya dipenuhi suara tangis tertahan Ibu Linda dan percakapan pelan para petugas. Di dalam benak Sugianto, berbagai kemungkinan buruk terus bermunculan. Kecelakaan, perampokan, atau kemungkinan lain yang bahkan tidak berani ia bayangkan. Karena pada titik itu, masalah tersebut sudah bukan lagi sekadar persoalan sebuah mobil. Bisa saja ada nyawa yang terlibat dan konsekuensi besar yang mengikuti semuanya. Namun perkembangan yang lebih mengejutkan segera datang. Saat menerima panggilan terbaru dari tim penyelidik, wajah petugas Lee berubah semakin serius. Informasi yang mereka temukan menunjukkan bahwa sebelum tiba di Mesa KTV, mobil milik Sugianto ternyata sempat masuk ke sebuah bengkel. Dan dari sanalah sebuah fakta mengejutkan mulai terungkap.